Presiden Joko Widodo dinilai gagal meningkatkan rasio pajak atau tax ratio dan memperluas basis penerimaan pajak sepanjang masa kepemimpinannya sejak 2014 lalu. Buktinya, ekonom Indef Nailul Huda mengatakan rasio pajak Republik Indonesia hanya single digit terhadap produk domestik bruto atau PDB 2019. Posisi rasio pajak Indonesia saat ini juga merupakan yang terendah sepanjang satu dekade terakhir. Pada 2010, rasio pajak Indonesia berada di posisi 10,5%. Sementara sepanjang semester 1 2020 lalu, rasio pajak Indonesia cuma bertengger di angka 8,2%. Dalam kesempatan yang sama, ekonom Faisal Basri menjelaskan bahwa permasalahan rasio pajak di Indonesia bukan disebabkan oleh pandemi COVID-19. Pasalnya, penurunan terjadi sejak sebelum pandemi corona, yakni mulai 2014 lalu. Saat itu, tax rasio Indonesia yang berada di posisi 10,9% PDB terus merosot, yakni 10,7% di tahun 2015, 10,4% di tahun 2016, dan 9,9% di tahun 2017. Sempat naik menjadi 10,2% pada tahun 2018, tax rasio kembali turun menjadi 9,8% pada tahun 2019. Bahkan jika melihat data yang disajikan Kementerian Keuangan, nisbah pajak Indonesia pada semester pertama 2020 merupakan yang terendah sejak 2001. PSBB transisi paling ideal agar kegiatan ekonomi terus berjalan. Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Doni Gahral Adian menyatakan penerapan pembatasan sosial berskala besar secara total dalam menekan penyebaran virus corona akan mengganggu kegiatan perekonomian. Menurut Doni, penerapan PSBB yang tepat mencegah penyebaran virus corona saat ini adalah PSBB transisi atau PSBB dengan pelonggaran. Sejumlah wilayah di Indonesia diketahui sempat menerapkan PSBB total, di antaranya DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Bandung, Kota Surabaya, hingga Kota Makassar. Namun, beberapa wilayah tersebut kini mulai melonggarkan dengan menerapkan PSBB transisi. Bahkan, ada yang sudah tak menerapkan sama sekali. Doni lantas mencontohkan Kota Depok yang kini kembali menerapkan jam malam dan menutup pertokoan lebih awal karena kasus kembali melonjak. Menurut Doni, kebijakan tersebut sudah tepat karena menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Doni mengatakan penerapan PSBB transisi sepenuhnya memang menjadi kewenangan kepala daerah. Ia menilai setiap kepala daerah memiliki pertimbangan khusus terkait kegiatan perekonomian sehingga enggan kembali menerapkan PSBB total. Doni kali ini menyinggung DKI Jakarta yang memiliki kasus COVID-19 tertinggi. Dari data 2 September 2020, kasus di Jakarta mencapai 42.041, namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap memberlakukan PSBB transisi. Tercatat, sudah 5 kali penerapan PSBB transisi di ibu kota diperpanjang. Meski demikian, Doni menegaskan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan urusan kesehatan maupun ekonomi, sehingga keduanya harus tetap berjalan seimbang. Doni kali ini menyinggung DKI Jakarta yang memiliki kasus COVID-19 tertinggi. Dari data 2 September 2020, kasus di Jakarta mencapai 42.041, namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap memberlakukan PSBB transisi. Tercatat, sudah 5 kali penerapan PSBB transisi di ibu kota diperpanjang. Meski demikian, Doni menegaskan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan urusan kesehatan maupun ekonomi, sehingga keduanya harus tetap berjalan seimbang. PSBB yang tepat mencegah penyebaran virus corona saat ini adalah PSBB transisi atau PSBB dengan pelonggaran. Sejumlah wilayah di Indonesia diketahui sempat menerapkan PSBB total, di antaranya DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Bandung, Kota Surabaya, hingga Kota Makassar. Namun, beberapa wilayah tersebut kini mulai melonggarkan dengan menerapkan PSBB transisi. Bahkan, ada yang sudah tak menerapkan sama sekali.
Doni lantas mencontohkan kota Depok yang kini kembali menerapkan jam malam dan menutup pertokoan lebih awal karena kasus kembali melonjak. Menurut Doni, kebijakan tersebut sudah tepat karena menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Doni mengatakan penerapan PSBB transisi sepenuhnya memang menjadi kewenangan kepala daerah. Ia menilai setiap kepala daerah memiliki pertimbangan khusus terkait kegiatan perekonomian sehingga enggan kembali menerapkan PSBB total. Doni kali ini menyinggung DKI Jakarta yang memiliki kasus COVID-19 tertinggi. Dari data 2 September 2020, kasus di Jakarta mencapai 42.041, namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap memberlakukan PSBB transisi. Tercatat, sudah 5 kali penerapan PSBB transisi di ibu kota diperpanjang. Meski demikian, Doni menegaskan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan urusan kesehatan maupun ekonomi sehingga keduanya harus tetap berjalan seimbang. Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Doni Gahral Adian menyatakan penerapan pembatasan sosial berskala besar secara total dalam menekan penyebaran virus corona akan mengganggu kegiatan perekonomian. Menurut Doni, penerapan PSBB yang tepat mencegah penyebaran virus corona saat ini adalah PSBB transisi atau PSBB dengan pelonggaran. Sejumlah wilayah di Indonesia diketahui sempat menerapkan PSBB total, di antaranya DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Bandung, Kota Surabaya, hingga Kota Makassar. Namun, beberapa wilayah tersebut kini mulai melonggarkan dengan menerapkan PSBB transisi. Bahkan, ada yang sudah tak menerapkan sama sekali. Doni lantas mencontohkan kota Depok yang kini kembali menerapkan jam malam dan menutup pertokoan lebih awal karena kasus kembali melonjak. Menurut Doni, kebijakan tersebut sudah tepat karena menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Doni mengatakan penerapan PSBB transisi sepenuhnya memang menjadi kewenangan kepala daerah. Ia menilai setiap kepala daerah memiliki pertimbangan khusus terkait kegiatan perekonomian sehingga enggan kembali menerapkan PSBB total. Doni kali ini menyinggung DKI Jakarta yang memiliki kasus COVID-19 tertinggi. Dari data 2 September 2020, kasus di Jakarta mencapai 42.041, namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap memberlakukan PSBB transisi. Tercatat, sudah 5 kali penerapan PSBB transisi di ibu kota diperpanjang. Meski demikian, Doni menegaskan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan urusan kesehatan maupun ekonomi sehingga keduanya harus tetap berjalan seimbang. Oke, sahabat Berita Indonesia Link, kita akan ngobrol dengan salah satu ketua tim pemenangan dari pasangan calon kabupaten di Kabupaten Malang dengan Bapak Hari Sasongko, dan kita sekarang sudah terhubung dengan beliau. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau mengenai masa kampanye ini bagaimana, karena kan sekarang masih dalam masa pandemi ya. Jadi kita akan ngobrol langsung kepada beliau dengan Pak Hari Sasongko mengenai bagaimana langkah-langkahnya. Nah, kita sudah terhubung sekarang. Pak Hari, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Hari. Bagaimana kabar di Malang sekarang? Ya, cuaca burung. Ini di Kota Kepanjen, Kabupaten Malang. Oke, baik Pak Hari, kita langsung saja ya Pak Hari ya. Pak Hari, ini soal kampanye. Ada pembatasan peserta paslon yang katanya hanya 100 orang. Bagaimana Pak? Ya, saya kira kita akan tetap taat pada aturan KPU itu apapun ya, bahwa kalau itu harus maka kita akan tentunya menggunakan cara lain dari pengumpulan orang kita melalui virtual atau melalui pertemuan terbatas maksimal 50 orang, tentunya semua pakai SOP COVID-19. Jadi
Itu yang kita harapkan. Yang kedua, ya, kita lebih mengutamakan ya, penyebaran banner-banner, kemudian pamflet yang diatur oleh KPU. Jadi kita intinya tidak hanya berkampanye kita calon pasangan calon, tapi lebih dari itu kita akan sama-sama masyarakat untuk mengkampanyekan penyebaran COVID-19. Tentunya cara yang bisa kami lakukan adalah hand sanitizer, kemudian juga masker, dan mungkin lain-lainnya, PK dan lain-lain pencegahan penyebaran COVID-19 itu utamanya, dan kita banyak sekaligus kampanye pencegahan. Pak Hari, kalau misalkan ada pelanggaran dari peserta kampanye yang 100 orang nih, itu bagaimana Pak? Saya kira pelanggaran itu ranah kuat. Oke. Nah, kita sebagai ketua tim sejauh mana kita menghindari pelanggaran-pelanggaran itu adalah kewajiban bagi tim kampanye pasangan manapun. Saya kira itu kita tunduk pada Bawaslu apabila kita dianggap melanggar. Oke. Pak Hari, pertanyaan terakhir, bagaimana dengan strategi kampanye pada masa pandemi ini? Apakah akan memaksimalkan media sosial atau bagaimana Pak? Bagaimana strateginya? Yang jelas kita utamanya adalah menggunakan jaringan struktur tim kampanye yang sudah terbentuk mulai tingkat kabupaten, kemudian tingkat kecamatan, tingkat desa, bahkan nanti ujung-ujungnya tingkat TPS. Nah, tentunya kampanye ini juga harus didukung melalui media sosial, secara virtual, dan itu mungkin akan dikeluarkan di KPU oleh KPU Pusat terkait dengan kampanye virtual penggunaan IT, karena juga pada saat ini pertemuan antara person dengan person ini harus kurangi dan kita taat pada situasi pandemi COVID. Oke, pada intinya adalah selama masa kampanye ini, kita tersambung lagi. Semoga masa kampanyenya lancar ya Pak Hari ya. Amin. Amin. Dan sukses buat pasangan calon Sanusi Dik-Dik, dan tetap jaga kesehatan Pak Hari. Terima kasih banyak sudah bergabung di Berita Indonesia Link pagi hari ini. Terima kasih banyak. Baik, sahabat Indonesia Link pagi, kita akan segera melihat berita selanjutnya mengenai pro kontra jam malam di Depok. Kita lihat beritanya. Jam malam yang diberlakukan di Depok, Jawa Barat menuai pro kontra. Namun faktanya saat ini Jawa Barat masuk zona merah. Hingga akhirnya Wali Kota Depok, Muhammad Idris, menghimbau diberlakukannya jam malam, di mana aktivitas masyarakat dibatasi hingga jam 8 malam. Rumah makan, restoran, kafe, minimarket, supermarket, dan mal membatasi jam operasional. Namun ada juga masyarakat yang setuju dengan diberlakukannya jam malam. Ya, mungkin agak ini ya, karena biasanya toko kita itu ramenya tuh malam, kalau siang tuh nggak terlalu ya. Biasanya buka aja sampai jam 10, jam 11 masih ada orang. Sekarang harus tutup jam 8. Ya otomatis omsetnya ya jadi akan menurun. Berarti Mas Tri sendiri kurang setuju ya dengan pemberlakuan jam malam di Depok ini ya? Kalau dibilang setuju, nggak setujunya ya mau gimana lagi ya, namanya udah peraturan pemerintah, kita tetap mengikuti, kita tetap mentaati peraturan, tapi ya
dampaknya ya itu, jadi omsetnya, pendapatannya kita jadi agak berkurang aja. Namun, ada juga masyarakat yang setuju dengan diberlakukannya jam malam. Terkait pemberlakuan jam malam di Depok nih, kakak setuju nggak sih dengan adanya kebijakan ini? Menurut saya setuju karena biar orang warga-warga biar pada nggak keluar malam gitu, karena kan lebih efektif ya kalau diberlakukan kayak gini. Terkait di daerah Mbak sendiri emang ada yang kena nggak sih dekat-dekat ini? Alhamdulillah sih dari rumah saya kan saya orang Sawangan ya, alhamdulillah nggak ada. Sekitaran saya aja sih nggak ada. Berarti Mbak Tasya setuju ya dengan kebijakan? Iya. Harapan Mbak sendiri terkait pemberlakuan kebijakan ini sama kedepannya itu gimana Mbak? Ya biar virus yang ini, pandemi ini biar bisa hilang dengan tertibnya warga menuruti peraturan. Mengharapkan kerjasama seluruh warga masyarakat Kota Depok untuk dapat mematuhi himbauan ini demi menjaga kesehatan kita bersama. Oke, saatnya kita cek fakta berita yang kita kutip dari faktaberita.com ya. Hah? Oh, cek fakta.com. Maaf, karena sudah mau weekend, jadi pengen buru-buru aja liburan. Nah, oke, beritanya. Heboh film Korea My Secret Teryus ini katanya ada adegan yang memprediksi tentang virus corona. Wah. Lalu berita keduanya tentang mobil SMK digoyang isu. Halo, saya Irgi Farizi. Saksikan Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Beredar postingan dari akun Instagram Unexplained dengan cuplikan video yang berisikan klaim bahwa film yang berasal dari Korea Selatan tersebut memprediksi COVID-19. Video ini telah ditonton sebanyak 307.000 kali. Berdasarkan dari artikel Periksa Fakta Snopes.com, postingan tentang film ini sudah beredar di beberapa negara melalui beragam media sosial. Cuplikan film My Secret Teryus yang dirilis pada tahun 2018 diposting pada media sosial menunjukkan pembicaraan karakter pada film tersebut tentang virus corona. Selama pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang baru pertama kali mendengar kata coronavirus. Merujuk ke COVID-19, sedangkan virus corona sendiri ada banyak jenisnya dan ditemukan pertama kali dalam tubuh manusia pada tahun 1960. Penelitian tentang virus corona ini ternyata pernah menjadi wabah sebelumnya seperti SARS pada tahun 2002 dan MERS pada tahun 2012. Sedangkan virus corona yang menyebabkan COVID-19 adalah virus corona dengan strain baru yaitu SARS-CoV-2. Virus corona pada film tersebut berbeda dengan virus penyebab COVID-19. Film tersebut menceritakan seseorang modifikasi virus corona menjadi mematikan, sedangkan COVID-19 bukanlah senjata biologi yang dibuat oleh manusia. Melihat dari penjelasan tersebut, kesimpulan dari tim cekfakta.com, prediksi film My Secret Teryus adalah tidak benar dan termasuk dalam kategori konten yang menyesatkan atau misleading content. Sebuah akun Facebook bernama Kanda mengunggah klaim yang mempertanyakan perihal mobil SMK yang sedang ramai diperbincangkan. Dalam unggahannya, Kanda mengklaim bahwa beberapa hal mengenai mobil SMK, yaitu pabrik SMK memproduksi mobil SMK berada di China.
Nyatanya pabrik mobil SMK merupakan produk dalam negeri milik PT Solo Manufaktur Kreasi. Pabriknya berlokasi di kawasan Desa Demangan, Sambi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Yang kedua, 89% komponen yang digunakan dalam pembuatan mobil SMK berasal dari Cina. 3 pekan sebelum Jokowi meresmikan pabrik SMK, PT Solo Manufaktur Kreasi telah mengumumkan daftar perusahaan lokal yang menjadi pemasok komponen mobil SMK Bima. Terdapat 26 perusahaan komponen lokal yang menjadi pemasok. Perusahaan-perusahaan ini memasok 60% komponen mobil SMK. Yang ketiga, membuka lapangan kerja di Cina. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menargetkan kehadiran mobil bermerek SMK produksi PT Solo Manufaktur Kreasi dapat meningkatkan penyerapan komponen otomotif dalam negeri, khususnya yang diproduksi industri kecil dan menengah atau IKM. Menurut Airlangga, peresmian pabrik SMK senantiasa memberikan efek berganda bagi perekonomian, seperti membuka lapangan kerja baru. Sehingga klaim-klaim yang ditulis dalam akun Facebook Anda tersebut dapat dipastikan hoaks dengan kategori konten yang menyesatkan. Kesimpulan dari tim cekfakta.com, pabrik mobil SMK PT Solo Manufaktur Kreasi telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 lalu. Oke, setelah berita cek fakta, kita akan menuju berita olahraga. Berita olahraganya mengenai Mayweather serius latihan. Katanya tempatnya rahasia nih, di mana tempatnya. Terus Neymar dikabarkan positif hamil atau COVID. Kita lihat aja beritanya. Floyd Mayweather mulai melakukan latihan bersama sparring partner dan hal ini diyakini demi persiapan menghadapi Khabib Nurmagomedov atau Conor McGregor. Peristiwa tersebut diceritakan oleh Dennis Douglin, sparring partner yang dihubungi oleh Mayweather. Douglin mengaku dihubungi tengah malam oleh Mayweather untuk memintanya menjadi sparring partner di gym milik Mayweather. Latihan tersebut berlangsung selama 30 menit dan disebut Douglin sebagai latihan yang sengit dan ketat. Douglin percaya momen tersebut jadi indikasi bahwa Mayweather mulai serius untuk mempersiapkan pertarungan berikutnya. Douglin menganggap duel Mayweather lawan petarung UFC sangat masuk akal mengingat potensi untung besar yang bisa diraih. Mayweather terakhir kali naik ring pada 2017 saat menang TKO atas Conor McGregor. Meski sudah menyatakan pensiun, Mayweather masih sering menggoda publik dengan komentar-komentar yang menyeratkan ia bakal kembali tampil di atas ring. McGregor saat ini berstatus pensiun dari UFC, sedangkan Khabib tengah bersiap menghadapi Justin Gaethje. Sebelumnya, petarung UFC Conor McGregor pernah dihajar mantan pelatihnya John Kavanagh karena pernah menghajar petarung mixed martial art. Kepada Iris Independent dikutip dari AS, Kavanagh pernah kesal dengan McGregor karena menghajar salah satu lawan latih tanding, Aisling Dalin, saat sesi latihan pada 2007. Saking kesal, Kavanagh kemudian menghadapi McGregor dan menghajarnya. Kavanagh mengatakan merasa perlu memberikan pelajaran kepada McGregor yang saat itu merupakan murid barunya. Bintang Paris Saint-Germain Neymar Jr. dikabarkan positif terjangkit virus corona. Terkini, PSG telah mengonfirmasi bahwa 3 pemainnya positif COVID-19 pada hari Rabu tanggal 2 September 2020. Namun, PSG tidak menyebutkan identitas dari 3 pemain tersebut. Menurut sumber LIQP, 3 pemain PSG yang dinyatakan positif COVID-19 adalah Neymar, Angel Di Maria, dan Leandro Paredes.
Ketiga pemain itu disebut melakukan tes COVID-19 setelah pulang berlibur dari Ibiza, Spanyol. Keylor Navas dan Mauro Icardi dikabarkan juga ikut dalam rombongan pemain PSG yang berlibur di Ibiza. Hal ini tentu menjadi kabar buruk bagi PSG karena Liga Prancis musim 2020-2021 akan dimulai pekan depan. Di sisi lain, 3 pemain PSG yang dinyatakan positif COVID-19 tentu harus menjalani isolasi mandiri minimal 14 hari sesuai dengan prosedur. Jika demikian, 3 pemain PSG yang dinyatakan positif COVID-19 kemungkinan akan absen pada laga melawan Marseille. Kabar dari PSG kali ini menambah daftar panjang bintang sepak bola dunia yang terjangkit virus corona menjelang kompetisi musim 2020-2021. Beberapa pemain yang sebelumnya sudah dinyatakan positif COVID-19 adalah Paul Pogba dari Manchester United, David Silva dari Real Sociedad, hingga Miralem Pjanic dari Barcelona. Oke, setelah berita olahraga, kita akan masuk ke berita perakiraan cuaca. Halo, saya Aning. Saksikan berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Oke, kita langsung ke perakiraan cuaca ya sahabat berita Indonesia Link pagi. Kita langsung ke Jakarta Pusat saja. Nah, Jakarta Pusat pagi hari ini cerah berawan, lalu siang nanti, malam nanti juga, dan dini hari berawan dengan suhu 25-32 derajat Celcius. Yogyakarta pagi tadi berawan, siang ini cerah berawan, nanti malam dan dini hari berawan dengan suhu 24-30 derajat Celcius. Lalu kita ke Bandung. Bandung tadi pagi cerah berawan, siang ini sampai malam dan dini hari akan berawan, lalu suhu di 19-31 derajat Celcius. Surabaya pagi tadi sampai siang nanti cerah, lalu malam dan dini hari juga cerah dengan suhu 25-34 derajat Celcius. Di Bandar Lampung pagi tadi berawan, siang ini akan hujan lokal, nanti malam dan dini hari akan cerah dengan suhu 23-30 derajat Celcius. Di Manokwari pagi tadi berawan, siang ini akan hujan ringan, dan malam harinya akan hujan lokal, dan dini hari berawan dengan suhu 24-31 derajat Celcius. Lalu kita ke Kendari. Di Kendari pagi tadi berawan, siang ini akan hujan ringan, malamnya akan berawan, dan dini hari cerah berawan dengan suhu 24-30 derajat Celcius. Lalu Medan pagi tadi cerah berawan, siang ini akan hujan lokal dan malamnya akan hujan sedang, dini hari akan hujan ringan dengan suhu 23-32 derajat Celcius. Oke, saatnya kita Billing Smile. Mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Nah, tumben bener nih Billing Smile-nya. Oke, jangan kemana-mana sahabat berita Indonesia Link, kita akan ke angkringan ya.